Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajar Ubaidillah Channel. Dengan saya Fajar Ubaidillah, berasal dari negeri Narnia. Oke teman-teman, akhir-akhir ini beranda di akun media sosial saya itu dipenuhi oleh sebuah video-video yang menarasikan tentang buruknya infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Dari mulai jalan berlubang, bahkan ada beberapa video itu yang menampilkan seseorang terjatuh akibat jalan berlubang. Nah, video-video semacam ini itu sering banget lewat di akun media sosial saya, dari mulai FB, Instagram, dan TikTok, dan bahkan di beranda YouTube pun sering lewat ya. Dan buat teman-teman juga yang belum follow, bisa sekalian aja di follow ya. Dan bicara soal jalan berlubang, saya juga sering atau bahkan sering mencicipi jalan berlubang di Kabupaten Pandeglang ini. Bahkan pada satu malam itu saya hampir kecelakaan. Nah, saking seringnya saya itu mengalami atau mencicipi jalan berlubang di Kabupaten Pandeglang, saya bisa sebutkan jalan mana saja titik-titiknya yang berlubang atau rusak. Mungkin teman-teman kalau dari arah Labuan, kita memulai perjalanan dari Goyang Lidah misalkan ya, kalian akan temukan jalan berlubang pertama di Kerumingkang, di sebuah jembatan, itu jalan rusak parah. Tidak jauh dari situ ada di depan pom bensin, di sana juga berlubang. Tidak jauh dari situ 200 meter mungkin ada sebuah jembatan juga di depan penimbangan barang itu, di sana rusak juga. Lalu tidak jauh dari situ ada pasar Batu Bantar, di situ juga rusak di sebuah jembatan. Lalu terus sampai sananya ada roboh di Kadupinang, dan bahkan intinya di setiap jembatan di Jalan Pandeglang itu rusak. Bahkan ada satu jalan yang bikin saya greget ya, maksudnya ini jalan di tengah kota tapi rusak parah. Jalan ini berada di sebelum lampu merah Maja ya. Dan hal ini menjadi mengerikan ketika jalanan itu dalam keadaan hujan di malam hari. Dan ini menjadi lebih mengerikan lagi karena di jalanan Pandeglang itu minim sekali penerangan alias gelap. Lalu pada suatu hari itu ada sebuah kejadian yang bikin saya geleng-geleng kepala. Jadi pada saat itu saya sedang melakukan perjalanan melewati jalan pasar Batu Bantar. Itu kondisinya saat hujan ya. Di situ saya melihat ada beberapa orang kontraktor yang sedang berupaya menambal jalan atau memperbaiki jalan gitu kan. Namun hanjakalna gitunya, eta dilakukannya pada saat hujan, irha garingna. Ya maka tidak heran jalan-jalan di Pandeglang itu hanya kuat beberapa bulan saja. Ya pekerjaannya aja seperti ini gitu kan. Jadi saya harap kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah Pemprov atau orang-orang yang berwenang atas ini, saya harap sih ada pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan seperti ini kan, agar uang-uang rakyat yang dipakai untuk membangun jalan itu tidak dihambur-hambur seperti itu gitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas jalan berlubang di Kabupaten Pandeglang, dan mungkin saya akan membahasnya kepada hal yang lebih jauh lagi, namun masih ada kaitannya dengan jalan berlubang. Dan mungkin jika ada kesempatan saya juga akan ada sedikit kritik terhadap Pemkab atau Pemprov atau orang-orang yang terkait dengan ini ya. Kita akan membahasnya secara ringkas, semoga bisa ya. Jadi ayo kita mulai videonya. Jalan rusak atau jalan berlubang sepertinya bukan hal baru ya di Kabupaten Pandeglang, mengingat banyak sekali aduan-aduan masyarakat tentang jalan berlubang ini. Bahkan pernah dulu itu ada suatu kejadian yang dimana ada seseorang yang sakit itu terpaksa harus ditandu karena akses jalan di sana itu tidak bisa dilewati oleh mobil atau bahkan motor sekalipun. Dan mungkin juga teman-teman masih mengingat, tepatnya 3 tahun yang lalu itu warga Pandeglang protes dan mengecam pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mendahulukan membeli mobil dinas bupati yang harganya itu kira-kira sekitar 1 miliar rupiah dibanding mendahulukan membangun jalan. Nah tapi itu kan dulu ya, yang lalu biarlah berlalu, karena nggak ada gunanya juga kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi. Namun pada saat ini ya, keseriusan Kabupaten Pandeglang di dalam membenahi atau membangun infrastruktur jalan yang lebih baik lagi itu sekarang saya rasa ya sudah terlihat di dalam programnya yang bernama Jaka Mantul atau Jalan Kabupaten Mantap Betul. Nah, dari 723 km jalan yang di bawah kewenangan Pemkab Pandeglang itu
Setidaknya tinggal 20 km lagi yang belum dibangun dan masih dalam kondisi yang buruk. Nah, kenapa belum terbangun? Karena ya biasa, masalah anggaran yang belum terpenuhi, gitu kan, atau yang tidak memadai. Ini orang tuh bisa maido lah ya, mengingat PAD kita aja atau pendapatan asli daerah kita aja di tahun 2022 itu hanya mencapai 60% dari target yang ditentukan, yaitu nilainya 3,12 miliar. Dia targetnya 3,12 miliar dan sekarang hanya mencapai 60%-nya. Kira-kira berapa ya? 1,8 kali ya. Dan sebetulnya kalau kita bicara soal kewenangan, kita sebagai masyarakat itu harus memahami jalan mana saja yang di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan jalan mana saja yang di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten itu berwenang untuk membangun atau memperbaiki jalan di tingkat kabupaten saja. Misalkan jalan mana ya? Misalkan Banjar terus sampai sana sampai Kuranten itu jalan kabupaten, atau jalan-jalan masuk ke kampung-kampung itu adalah jalan wewenang dari pemerintah kabupaten. Sedangkan Pemprov atau pemerintah provinsi itu bertanggung jawab atas pembangunan dan perbaikan jalan di tingkat nasional. Seperti misalnya Jalan Raya Labuan yang melintasi Sapeti, Labuan, Maja itu sampai ke kota Pandeglang, itulah jalan nasional ya. Dan jalan yang kita bahas di video ini itu merupakan jalan nasional. Jadi saya harap Pemprov Banten itu segera melakukan perbaikan atau pembangunan jembatan di Kabupaten Pandeglang. Karena kenapa? Karena mayoritas jalan rusak atau jalan berlubang di Pandeglang itu merupakan mayoritasnya itu ada di atas jembatan. Jadi kita tahu ya, jalan di Pandeglang itu kan sudah dicor atau sudah dibeton ya. Cuman di beberapa jembatannya itu kan masih aspal biasa, yang dimana kalau musim hujan itu rentan sekali untuk berlubang dan rusak gitu kan. Jadi saya harap pemerintah Provinsi Banten itu membangun ulang jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, diperkuat untuk agar bisa dibeton, agar semakin kuat lah gitu kan. Nah, apalagi mengingat peristiwa yang saya alami tadi kan, pengerjaan kontraktornya yang ya tidak semua, ini hanya yang saya lihat saja ya, kontraktor itu menambal jalan itu pada saat kondisi hujan, kan ini tidak efisien menurut saya ya. Jadi saya harap ada sebuah pengawasan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten untuk pekerjaan semacam ini ya. Jadi ya karena tidak efisien lah. Dan menurut saya persoalan-persoalan tentang jalan berlubang ini harus segera menjadi prioritas pembangunannya. Karena bagaimanapun jalan itu merupakan sesuatu yang vital, apalagi mengingat Kabupaten Pandeglang itu merupakan kota wisata. Bagaimana wisatanya akan maju, bagaimana ekonomi warganya akan maju jika infrastruktur penunjangnya saja rusak dan tidak memadai gitu kan. Lalu jika kita bicara soal PAD atau pendapatan asli daerah kita yang sangat rendah itu, sebetulnya itu kan bisa kita tingkatkan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, misalkan kita melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Takutnya gitu kan ada warga atau siapapun yang mempunyai aset yang besar dan banyak, namun mereka mereka lupa atau mereka pun sengaja itu tidak membayarkan pajaknya. Seperti kasus pejabat yang kemarin itu, yang di sono. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan pembenahan pada manajemen pengelolaannya. Dan yang ketiga, kita mencoba memperluas tax base pajak. Lalu yang keempat, menjalin kerjasama dengan LSM atau swasta. Lalu yang kelima, mereidentifikasi misi dan mandat organisasi. Dan yang keenam, kita juga bisa menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah. Nah, itu semua kan bisa kita lakukan dalam rangka peningkatan pajak daerah ya. Apalagi mengingat Banten itu adalah daerah yang kaya sumber daya alam ya menurut saya. Karena Banten itu laut punya, danau punya, gunung banyak, sawah luas. Apa sih yang nggak punya gitu kan? Ya itu kan harus dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan pendapatan asli daerah gitu. Ya bagaimana cara pengelolaannya saya serahkan kepada pemerintah, karena pemerintah punya kapasitas soal itu gitu kan. Di samping masalah jalan rusak, sampah juga jangan sampai dilupakan, karena sampah sendiri itu sudah menjadi masalah klasik ya bagi sebuah perkotaan. Di Kabupaten Pandeglang sendiri itu ada sebuah pembuangan sampah terbesar ya yang terletak di Desa Bangkono.
Jadi semua sampah yang ada di Kabupaten Pandeglang itu berakhir di sana. Nah, sampah yang banyak ini harus bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat dan punya nilai ekonomi. Dengan cara apa? Misalnya pemerintah itu membangun sebuah rumah-rumah budidaya maggot misalnya ya, yang mana sebelumnya sampah organik itu sudah dipisahkan dengan sampah plastik. Lalu kemudian sampah organik ini dijadikan sebuah makanan untuk larva maggot, dan setelah maggot ini besar dan cukup dewasa, maggot ini bisa dijadikan pakan ikan atau pakan ternak, dan bisa juga dijadikan sebagai bahan baku pelet. Dan jika ini berkembang, ini tidak menutup kemungkinan hasilnya akan menambah pendapatan daerah pada akhirnya. Lalu sampah plastik juga bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya sampah plastik ini dijadikan sebuah gas metana, minyak, ataupun bahan kompos. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Ya saya serahkan kepada pemerintah kabupaten yang pastinya tentunya lebih paham dan punya kapasitas soal ini. Nah itulah teman-teman pembahasan kita mengenai jalan berlubang, dan maaf jika pembahasannya itu bercabang sampai masalah sampah dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap kampung saya sendiri, terhadap Lembur Aing Sorangan. Karena saya tidak terlibat dalam pemerintahan, saya pun tidak punya kapasitas yang banyak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, maka dengan ini setidaknya saya telah menyumbangkan ide dan pemikiran saya untuk pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang. Nah, teman-teman semoga dapat dipahami. Saya Fajri Ubaidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.